Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu teknik umum konseling. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya Nur Wakiah, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Langsung saja kita ke materi. Teknik umum konseling. Teknik umum konseling merupakan teknik konseling yang lazim digunakan dalam tahapan-tahapan konseling dan merupakan teknik dasar konseling yang harus dikuasai oleh konselor. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan disampaikan beberapa jenis teknik umum diantaranya. Yang pertama yaitu perilaku attending. Perilaku attending disebut juga perilaku yang menghampiri klien yang mencakup komponen-komponen mata, bahasa verbal, dan bahasa nonverbal. Selanjutnya yaitu empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien dan bukan untuk atau tentang klien. Empati dilakukan sejalan dengan perilaku attending. Tanpa perilaku attending mustahil terbentuk empati. Empati terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, empati primer, yaitu bentuk empati yang hanya berusaha memahami perasaan, pemikiran, dan keinginan klien dengan tujuan agar klien dapat terlibat dan terbuka. Dan yang kedua yaitu empati tingkat tinggi, yaitu empati apabila kepemahaman konselor terhadap perasaan, pemikiran, keinginan, dan serta pengalaman lebih mendalam dan menyentuh klien karena konselor ikut dengan perasaan tersebut. Berikutnya yaitu refleksi. Refleksi adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal. Terdapat 3 jenis refleksi, yaitu yang pertama, refleksi perasaan, yaitu keterampilan atau teknik untuk dapat memantulkan perasaan klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Refleksi pikiran yaitu teknik untuk memantulkan ide, pikiran, dan pendapat klien sebagai hasil dari pengamatan perilaku verbal dan nonverbal. Dan yang ketiga yaitu refleksi pengalaman, yaitu teknik untuk memantulkan pengalaman-pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Berikutnya, eksplorasi. Eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Terdapat 3 jenis teknik refleksi, yaitu eksplorasi perasaan, yaitu teknik untuk dapat menggali perasaan klien yang tersimpan. Eksplorasi pikiran yaitu teknik untuk menggali ide, pikiran, dan pendapat klien. Dan yang ketiga yaitu pengalaman, yaitu keterampilan atau teknik untuk menggali pengalaman klien. Selanjutnya yaitu menangkap perasaan. Menangkap perasaan adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien dengan teliti mendengar perasaan utama klien. Menangkap kalimat yang mudah dan sederhana biasanya ditandai dengan kalimat awal, adakah atau nampaknya, dan mengamati respon klien terhadap konselor. Selanjutnya yaitu pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah teknik untuk memancing siswa agar mau berbicara, mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya tidak menggunakan kata tanya mengapa atau apa sebabnya. Pertanyaan seperti ini akan menyulitkan klien jika tidak mengetahui alasan atau sebab-sebabnya. Oleh karena itu, sebabnya gunakanlah kata tanya apakah, bagaimana, adakah, dan dapatkah. Berikutnya yaitu pertanyaan tertutup. Di dalam proses konseling, tidak selamanya harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Dalam hal tertentu dapat pula menggunakan pertanyaan tertutup. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi, menjernihkan atau menjelaskan sesuatu, dan menghentikan pembicaraan klien yang menyimpang jauh. Berikutnya yaitu dorongan minimal. Dorongan minimal adalah teknik untuk memberikan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikemukakan klien. Tujuannya adalah agar klien terus berbicara dan dapat mengarah agar tujuan dari pembicaraan tersebut tercapai. Selanjutnya yaitu interpretasi.
Interpretasi adalah teknik untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori, bukan pandangan subjektif konselor. Tujuannya adalah untuk memberikan pandangan agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut. Berikutnya yaitu mengarahkan. Mengarahkan adalah teknik untuk mengajak dan mengarahkan klien melakukan sesuatu, misalnya menyuruh klien untuk bermain. Berikutnya yaitu menyimpulkan sementara. Menyimpulkan sementara adalah teknik untuk menyimpulkan sementara pembicaraan sehingga arah pembicaraan semakin jelas. Nah, itulah tadi penyampaian saya. Sekian dan terima kasih Anda telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.